Terdapat sejumlah aspek dalam ajaran mistisisme dari berbagai kepercayaan agama yang mengarah pada konsep panteisme. Meskipun masing-masing agama memiliki tradisi, praktik, dan filosofi yang berbeda, ada kesamaan dalam pemikiran mistisisme yang mengeksplorasi kesatuan antara manusia, alam, dan Tuhan. Panteisme adalah pandangan bahwa Tuhan berada dalam segala hal, meliputi alam semesta, dan kehidupan manusia. Dalam banyak tradisi mistis, terdapat pencarian akan pengalaman langsung atau kesatuan dengan realitas yang lebih besar, dan ini menciptakan persamaan dengan konsep panteisme. Panteisme dalam Islam. Dalam mistisisme Islam, konsep tauhid memegang peran penting. Meskipun dalam Islam secara resmi mengakui keesaan mutlak Allah, dalam dimensi mistis, para sufi cenderung mencari penyatuan dengan yang ilahi melalui penjelajahan batiniah. Mistisisme Islam, dikenal sebagai tasawuf, adalah dimensi dalam Islam yang mengeksplorasi dimensi spiritual dan pencarian langsung akan pengalaman dengan Tuhan. Salah satu aspek dari tasawuf adalah pencarian kesatuan atau persatuan dengan Tuhan, yang dapat dilihat sebagai konsep panteistik, yaitu keyakinan bahwa Tuhan ada dalam segala hal dan bahwa alam semesta adalah manifestasi Tuhan. Dalam mistisisme Islam, ada pencarian kesatuan dengan Tuhan melalui penghilangan diri sendiri, meleburkan diri dalam pengalaman yang lebih besar, yaitu Tuhan. Perjalanan spiritual ini biasa dikenal dengan istilah Wahdatul Wujud atau Manunggaling Kawula Gusti. Ini seringkali dipandang sebagai perjalanan spiritual yang pribadi dan mendalam, di mana individu mencari pengalaman langsung dengan Sang Ilahi, dan dalam prosesnya merasakan kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam segala sesuatu. Panteisme dalam Kristen. Mistisisme Kristen juga mengarah pada konsep panteistik. Mereka menekankan kesatuan antara jiwa individu dan Tuhan, menyatakan bahwa hubungan langsung dengan yang ilahi dapat terjadi melalui pengalaman kontemplatif. Sebagian mistis Kristen, terutama dalam aliran-aliran yang lebih kontemplatif seperti mistikus-mistikus dari abad pertengahan, mengejar pengalaman kesatuan yang mendalam dengan Tuhan. Mereka percaya pada ide bahwa ada kesatuan yang mendalam antara jiwa individu dan Tuhan, dan seringkali menggunakan bahasa yang sangat panteistik dalam deskripsi mereka tentang pengalaman spiritual. Bagi beberapa mistikus Kristen, kesatuan dengan Tuhan bukanlah hanya tentang menyatu dalam kehadiran Tuhan, tetapi juga merasakan keberadaan Tuhan dalam segala sesuatu, mirip dengan pandangan panteistik. Mereka menyatakan bahwa segala sesuatu dalam alam semesta mencerminkan kehadiran Tuhan dan bahwa pengalaman spiritual yang mendalam bisa terjadi melalui hubungan dengan alam dan segala ciptaan Tuhan. Dengan menyadari konsep panteisme, yang mengakui kesatuan antara Tuhan dan alam semesta, dapat memunculkan perspektif baru terhadap pribadi Yesus Kristus dalam tradisi Kristen. Dalam perspektif panteistik, konsep Yesus sebagai bagian dari Tuhan atau kesatuan dengan Tuhan dapat dilihat sebagai lebih masuk akal karena Yesus tidak dipandang sebagai entitas yang terpisah, tetapi sebagai manifestasi Tuhan dan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan realitas yang terwujud dalam Tuhan. Dalam teologi Kristen tradisional, Yesus Kristus dipandang sebagai inkarnasi Tuhan, yaitu Tuhan yang menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Dalam perspektif panteistik, gagasan bahwa Yesus adalah bagian dari Tuhan atau representasi yang lebih besar dari kesatuan dengan Tuhan menjadi lebih terlihat masuk akal. Jika Tuhan hadir dalam segala sesuatu, maka Yesus juga bisa dipahami sebagai manifestasi atau perwujudan khusus dari aspek ilahi yang ada dalam keseluruhan realitas. Konsep anak Allah atau anak Tuhan
juga bisa dilihat dengan cara yang lebih simbolis atau metaforis dalam pandangan panteistik. Manusia dipandang sebagai bagian dari alam semesta, dan jika alam semesta merupakan manifestasi Tuhan, istilah anak-anak Tuhan dapat dipahami sebagai hubungan yang lebih dalam antara manusia dengan asal-usul ilahi mereka, bukan sebagai hubungan antara entitas terpisah dengan Tuhan. Pandangan mistisisme Kristen terhadap Yesus seringkali menggambarkan Yesus sebagai sosok yang memiliki kesadaran mendalam tentang hubungan yang dekat antara dirinya dengan Tuhan dan alam semesta. Dalam pandangan ini, Yesus dipandang sebagai seseorang yang telah mencapai pencerahan spiritual yang mendalam, menyadari kesatuan yang erat antara dirinya, Tuhan, dan alam semesta. Mistisisme Kristen menyoroti bahwa Yesus memiliki pemahaman yang lebih dalam akan kesatuan atau kesadaran panteistik, yaitu kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam segala hal dan kesadaran akan hubungan yang tak terpisahkan antara dirinya dengan asal-usul ilahi atau sumber keberadaan. Dalam konteks ini, Yesus dipahami sebagai sosok yang menyadari bahwa esensi atau hakikat dirinya tidak terpisahkan dari Tuhan dan alam semesta. Kesadaran akan "Aku dan Bapa adalah satu" seringkali ditafsirkan dalam pandangan mistisisme Kristen sebagai ungkapan dari kesatuan atau kesadaran panteistik, di mana Yesus mengakui hubungan yang erat antara dirinya dengan sumber keberadaan. Pandangan ini menggambarkan Yesus sebagai figur yang memiliki pemahaman mendalam tentang realitas spiritual yang luas dan menyeluruh, di mana batas antara dirinya dan Tuhan terlihat kabur atau bahkan lenyap karena kesadaran yang mendalam akan kesatuan dengan Tuhan. Ini tidak hanya mencerminkan kesadaran pribadi Yesus, tetapi juga menginspirasi pandangan mistikus Kristen tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kesadaran yang lebih tinggi dan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Panteisme dalam Yahudi. Mistisisme Yahudi, yang dikenal sebagai Kabbalah, memiliki aspek-aspek yang mengandung elemen panteistik. Dalam tradisi Kabbalah, terdapat ide kesatuan yang mendalam antara Tuhan, alam semesta, dan manusia. Kabbalah menyoroti aspek-aspek kesatuan dan keterhubungan yang mendalam antara segala yang ada dengan Tuhan. Dalam Kabbalah, terdapat konsep Ein Sof, yang merupakan konsep tentang keberadaan yang tak terbatas dari Tuhan yang tidak dapat dipahami atau dipahami sepenuhnya oleh manusia. Kabbalistik juga menekankan tentang Zimzum, yaitu konsep bahwa Tuhan menyusutkan dirinya sendiri untuk memberikan ruang bagi penciptaan alam semesta. Pandangan mistik Kabbalah menyoroti tentang bagaimana alam semesta dan manusia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Ada konsep Sefirot, yang merupakan atribut-atribut atau aspek-aspek Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dalam pemahaman ini, keseluruhan alam semesta dan keberadaan manusia terkait dengan Tuhan dan bagian dari manifestasi ilahi. Pandangan Kabbalistik mengenai kesatuan dan keterhubungan ini seringkali dapat dilihat sebagai refleksi dari kesadaran panteistik yang mengakui keberadaan Tuhan dalam segala hal dan keterkaitan erat antara Tuhan dengan alam semesta serta manusia. Panteisme dalam Hindu. Dalam ajaran Hindu, terdapat konsep yang mencakup paham panteistik, salah satunya adalah konsep Brahman dan Atman dalam Advaita Vedanta. Advaita Vedanta mengajarkan bahwa pada level tertinggi keberadaan, tidak ada pemisahan atau dualitas antara individu dan keberadaan universal. Brahman dianggap sebagai keberadaan yang tak terbatas, universal, dan transenden yang merupakan hakikat sejati dari alam semesta. Atman, yang merupakan aspek individual dari setiap individu, diyakini merupakan bagian dari Brahman. Dalam pemahaman panteistik Advaita Vedanta, Atman dan Brahman dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Pengalaman kesadaran tertinggi dalam kehidupan adalah menyadari bahwa Atman, individu, sebenarnya identik dengan Brahman, universal. Dalam Bhagavad Gita, juga menekankan kesadaran akan kesatuan atau hubungan yang dekat antara individu dengan aspek ilahi. Konsep bahwa alam semesta merupakan manifestasi dari aspek ilahi yang universal juga tercermin dalam berbagai tradisi keagamaan Hindu. Dalam banyak tradisi dan aliran Hindu, terdapat pandangan yang menekankan tentang kesatuan yang mendalam antara individu, alam semesta, dan aspek ilahi. Pemahaman ini mencerminkan konsep panteistik, yaitu kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam segala hal dan kesatuan yang erat antara individu dengan asal-usul ilahi mereka. Pemahaman akan kesatuan yang mendalam antara individu dan aspek ilahi seringkali ditemukan dalam banyak ajaran dan praktik spiritual Hindu. Panteisme dalam Buddhisme. Dalam ajaran Buddhisme, terdapat konsep kesatuan atau sunyata, yang sering diterjemahkan sebagai kosong atau non-substansialitas. Sunyata mengajarkan bahwa tidak ada keberadaan yang tetap atau esensi yang abadi dalam fenomena dunia ini. Semua fenomena cenderung untuk berubah dan tidak memiliki identitas tetap yang dapat dipegang. Perspektif sunyata ini dapat dilihat memiliki paralel dengan pandangan panteistik. Ketika individu memahami sunyata dengan mendalam, mereka menyadari bahwa batas antara diri mereka dan dunia luar menjadi kabur. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai pengalaman kesadaran akan kesatuan atau kesadaran akan keterkaitan yang dalam antara individu dengan alam semesta. Selain itu, dalam beberapa ajaran dan praktik meditasi dalam Buddhisme Mahayana, terdapat konsep bahwa semua makhluk memiliki potensi untuk mencapai pencerahan seperti Buddha. Konsep ini menunjukkan bahwa ada sifat yang universal atau aspek yang esensial dalam semua makhluk yang mencerminkan keberadaan atau kesatuan yang lebih besar. Perspektif dan konsep dalam Buddhisme seringkali menyoroti keterkaitan dan kesatuan yang mendalam antara individu dengan alam semesta. Interpretasi ini dapat dilihat sebagai refleksi dari pemahaman akan panteisme yang menekankan kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam segala hal dan kesatuan yang erat antara individu dengan asal-usul ilahi mereka. Pandangan Buddhisme tentang alam semesta memiliki keterkaitan erat dengan konsep kesatuan atau kesadaran akan keberadaan dalam segala hal. Pandangan ini menekankan bahwa alam semesta adalah suatu keberadaan yang kompleks, terkait secara erat dengan setiap aspek kehidupan. Panteisme dalam ajaran lokal Nusantara. Kepercayaan asli Nusantara seperti Kapitayan, Kejawen, dan Sunda wiwitan mencerminkan pandangan keagamaan yang mencakup konsep kesatuan atau keterkaitan yang erat antara alam semesta, manusia, dan aspek spiritual. Dalam kepercayaan Kapitayan, terdapat keyakinan akan keterhubungan yang mendalam antara alam semesta dan manusia. Ada pandangan bahwa roh leluhur, dewa-dewi, dan alam semesta secara keseluruhan saling terhubung. Hal ini mencerminkan pemahaman akan kesatuan atau kesadaran akan keberadaan spiritual dalam segala hal. Sementara itu, kejawen yang banyak dipraktikkan di Jawa juga menekankan aspek keterkaitan erat antara alam semesta, manusia, dan spiritualitas. Pandangan kejawen mencerminkan konsep bahwa segala sesuatu di alam semesta memiliki aspek spiritual yang saling terkait dan terhubung. Kejawen juga menyoroti hubungan manusia dengan alam dan makhluk-makhluk lainnya sebagai bagian dari kesatuan spiritual. Sunda wiwitan, kepercayaan asli Sunda, juga menampilkan pandangan yang mirip. Sunda wiwitan mengakui hubungan yang erat antara manusia, alam semesta, dan aspek spiritual.
Keyakinan ini seringkali mencerminkan kesadaran akan keberadaan Tuhan atau kekuatan spiritual dalam segala hal dan kesatuan yang mendalam antara manusia dengan asal-usul spiritual mereka. Pandangan-pandangan ini seringkali menekankan keterkaitan, kesatuan, dan kesadaran akan keberadaan spiritual dalam segala hal. Pandangan ini mengarah pada paham panteistik yang menyoroti kesatuan dan keterkaitan erat antara individu, alam semesta, dan dimensi spiritual. Dalam ajaran Kapitayan, Kejawen, Sunda Wiwitan, dan beberapa kepercayaan asli Nusantara lainnya, terdapat penekanan yang kuat pada penghargaan dan pemeliharaan alam. Keyakinan ini mendorong kebijaksanaan dalam memperlakukan alam semesta sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Mereka diajarkan untuk menjaga keseimbangan alam dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Konsep keterhubungan antara manusia, alam, dan aspek spiritual menciptakan keyakinan akan pentingnya merawat dan menghormati alam sebagai bagian dari keberadaan spiritual mereka. Tradisi seperti sedekah bumi dan selamatan yang dilakukan dengan menaruh makanan di sawah, di bawah pohon atau melarung hasil bumi ke laut merupakan bentuk penghargaan dan ungkapan terima kasih kepada alam atas berkah yang diberikan. Sedekah bumi adalah upacara syukuran dan pemberian kepada alam sebagai ungkapan rasa terima kasih atas hasil panen dan kelimpahan alam. Sementara melarung hasil bumi ke laut merupakan ritual untuk mengembalikan kebaikan dan keberlimpahan kepada alam semesta. Intinya sedekah bumi adalah cara manusia membagi hasil alam untuk dinikmati oleh makhluk lain, misalnya hewan-hewan yang juga bisa menikmati makanan yang ditaruh di tempat-tempat tersebut. Pandangan ini menciptakan tradisi-tradisi yang mendorong kebijaksanaan dalam berbagi dengan sesama makhluk, baik itu manusia maupun alam. Prinsip-prinsip ini mengajarkan untuk tidak hanya menerima berkah dari alam, tetapi juga memberikan kembali dan menjaga keseimbangan serta harmoni antara manusia dan alam. Dengan memelihara tradisi-tradisi seperti sedekah bumi dan selamatan, kepercayaan ini mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam semesta dan menghormati keberadaan semua makhluk di dalamnya. Ini menciptakan budaya yang berkelanjutan dan menjadikan manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan alam yang mereka huni. Kesadaran panteistik yang mereka pahami membuat mereka berlaku bijak terhadap alam dan sesama makhluk. Karena pada hakikatnya mereka semua adalah satu kesatuan. Kesamaan dalam ajaran mistisisme dari berbagai agama menunjukkan bahwa esensi pencarian spiritual manusia adalah mencapai penyatuan dengan realitas tertinggi, dan pemahaman akan keesaan yang terdapat dalam segala hal menjadi inti dari pemikiran panteistik dalam beragam kepercayaan agama. Pendekatan panteistik memang menekankan pada kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam segala sesuatu. Dalam konteks ini, pandangan panteisme melihat bahwa segala sesuatu tidak hanya ada, tetapi juga memiliki aspek keilahian atau rohaniah yang menyatu dalam eksistensinya. Keyakinan ini menempatkan keberadaan Tuhan atau kekuatan ilahi sebagai inti dari setiap hal yang ada di alam semesta. Panteisme seringkali merujuk pada pemahaman akan kesatuan yang melampaui batasan individu dan menegaskan bahwa ada satu realitas utuh yang mencakup segalanya. Dalam perspektif ini, kesadaran akan aku yang lebih besar, atau kesadaran akan esensi yang melampaui identitas individu. Tuhan, dalam pengertian panteisme, tidak hanya menjadi aku yang besar, tetapi juga merupakan keberadaan itu sendiri, mendefinisikan segala sesuatu yang ada. Pandangan ini menggambarkan bahwa keberadaan dan kesadaran adalah bagian tak terpisahkan dari realitas. Dengan menyadari keberadaan itu sendiri sebagai bagian dari realitas yang lebih besar, seseorang dapat merasakan adanya kesatuan dengan segala sesuatu di sekitarnya.
Dalam konteks spiritual, hal ini dapat memunculkan pengalaman keselarasan yang mendalam antara diri sendiri, alam semesta, dan keberadaan yang lebih tinggi. Dalam pemikiran panteistik, pengertian akan Tuhan atau keberadaan tidak hanya terbatas pada entitas yang terpisah dari diri kita. Sebaliknya, Tuhan adalah inti dari keseluruhan keberadaan, termasuk diri kita sendiri, dan pemahaman akan aku yang lebih besar ini dapat memberikan perasaan keterhubungan dan kesatuan dengan segala sesuatu di alam semesta. Analoginya seperti mimpi, di mana pada hakikatnya segala realitas yang kompleks di dalam mimpi adalah ilusi yang ada di dalam otak. Tuhan bisa dianalogikan sebagai otak yang merupakan wadah dari segala keberadaan yang ada di dalam mimpi. Analogi tentang Tuhan sebagai otak dalam konteks mimpi memperlihatkan pandangan tentang Tuhan sebagai aspek yang mencakup segala keberadaan. Dalam mimpi, dunia yang kompleks, baik manusia, objek, atau peristiwa, sebenarnya adalah konstruksi ilusi yang hadir dalam pikiran. Otak memainkan peran penting sebagai wadah di mana semua realitas dalam mimpi diciptakan. Dalam analogi ini, Tuhan dianggap sebagai entitas yang melampaui realitas fisik dan memuat segala keberadaan yang ada, mirip dengan bagaimana otak memuat segala hal yang terjadi dalam mimpi. Seperti otak yang menciptakan dan mengontrol dunia dalam mimpi, Tuhan dalam pandangan ini dianggap sebagai sumber atau kekuatan yang mengendalikan segala hal dalam realitas. Analogi ini juga menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan ini bisa dianggap sebagai bagian dari realitas yang lebih besar, sebagaimana mimpi adalah bagian dari proses dalam otak. Tuhan dalam pandangan ini dilihat sebagai wadah dari semua yang ada, mirip dengan otak yang menjadi wadah dari dunia dalam mimpi.